Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur melalui pertemuan ini kami boleh bersama-sama ada di meja Tuhan. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari segala penjuru, setiap orang yang diselamatkan, yang berseru kepada nama Tuhan akan menerima hidup yang kekal dan tidak dipermalukan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam memperingati Paskah secara nasional, bahkan secara global, Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Kita merayakan Paskah memang dalam keadaan penuh keprihatinan karena pembatasan-pembatasan yang kita alami. Kita menerapkan prokes, prosedural kesehatan, supaya kita semua aman dan tidak terpapar. Memang kita bersyukur sebagian daripada kita juga sudah divaksin, tapi bukan berarti kita tidak berjaga-jaga dan berhati-hati. Masih banyak orang di sekitar kita yang belum divaksin, dan kita tetap harus menjaga sesama kita dan menjaga diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi yang melanda dunia ini begitu hebat sehingga dampaknya bisa ke seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan hanya kesehatan tetapi juga pendidikan. Anak-anak kita sudah mulai bosan, mereka belajar daring di rumah. Dan ekonomi juga lesu. Harga-harga tidak stabil. Dan kehidupan masyarakat mulai resah karena krisis ekonomi akibat pandemi ini. Dan dampak dari pandemi ini juga kita rasakan dalam peribadahan. Banyak orang yang merasa sepanjang tahun ini libur, tidak ada ibadah. Ya, orang yang senang untuk tidak ada ibadah semakin senang, saudara ya. Wah, libur gerejanya, bebas. Tapi orang yang suka beribadah, mereka mencari jalan bagaimana bisa beribadah dengan segala cara. Kelompok kecil, dengan online, bahkan sekarang dengan kemajuan ilmu, pengetahuan teknologi, digitalisasi pesan-pesan firman Tuhan, orang mendengar khotbah. Bahkan saya sendiri juga mendengar khotbah dari gereja-gereja lain yang tadinya belum pernah saya kunjungi. Saya kenal dengan banyak pendeta-pendeta lain, saya dengarkan bagaimana mereka melayani jemaat-jemaat dengan tetap setia. Luar biasa. Ada jalan keluar bagi orang yang mau tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, tapi memang pandemi ini begitu menyedihkan. Bagi banyak orang, ada yang tinggal oleh sanak saudaranya, oleh keluarganya, sampai mereka tidak bisa menangis, saudara, karena mereka tidak bisa menyaksikan secara langsung upacara penguburannya. Baru-baru ini saya ditinggalkan oleh teman dan orang-orang dan sahabat yang saya kenal secara langsung karena kena virus ini, saudara. Penderitaan di sepanjang zaman, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyisakan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu hadir? Ketika Perang Dunia Kedua, puluhan juta orang meninggal akibat peperangan. Dan filsuf mulai bertanya, apakah Tuhan itu ada? Semakin mereka bertanya, semakin mereka tidak yakin.
mereka pesimis, kemudian mereka mulai meragukan Tuhan, dan akhirnya mulai tidak percaya kepada Tuhan karena penderitaan yang bertubi-tubi yang tidak masuk akal. Tuhan disingkirkan, Tuhan tidak ada, God is dead katanya. Allah itu mati, tidak diperlukan lagi di tengah-tengah zaman ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin ada juga di antara umat Tuhan yang berpikiran juga demikian. Oh, ini pasti Tuhan tidak ada buktinya. Saudaraku mati, anakku mati, orang tuaku mati karena pandemi ini. Dan Tuhan tidak mengasihi kami umat manusia. Ada yang hatinya menjadi keras. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, di sisi lain juga saya menyaksikan teman-teman saya yang disembuhkan dan mereka giat bersaksi. Oh, ini Tuhan Yesus hebat menyembuhkan saya dari pandemi. Tuhan Yesus hebat melindungi saya. Dan saya melihat saudara semua yang masih hidup hari ini dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Tuhan Yesus itu hebat, saudara, memelihara saudara masih hidup sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan saya juga kaget berapa hamba Tuhan kok makin gemuk, ya. Bobotnya yang datang ke kantor saya dan bilang, Pak, setelah pandemi bobot saya malah naik. Wih, luar biasa itu. Berarti saudara, ini dimakmurkan oleh Tuhan pada masa krisis. Ada teman saya yang bilang begini, saudara, Pak, setelah krisis ini justru bisnis saya bisa naik. Wah, jelaskan mengapa? Wah, dia jelaskan, ya, rupanya dia bisnis menggunakan online, saudara, ya. Makin naik, uangnya makin banyak, saudara, ya. Yang paling penting kalau saudara banyak uang, jangan lupa untuk memberi persembahan, saudara, ya. Ingat Tuhan dengan hartamu. Haleluya, saudara. Artinya dalam masa pandemi ini memang sebagian orang merasa Tuhan itu tidak hadir, Tuhan itu absen, Tuhan menghilang. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan itu hadir. Dan Tuhan akan menolong, menyelamatkan umatnya di masa pandemi ini. Dan pertolongannya sungguh nyata. Tuhan menyembuhkan, dia Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dia tidak pernah meninggalkan. Sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak membiarkan kamu. Dan kalau ada orang yang meninggal di dalam Tuhan, apapun sebabnya, termasuk karena virus ini, orang yang percaya Yesus dijamin. Ini ayat hafalan saya waktu saya sekolah minggu, saudara. Yohanes 11 ayat 25. Di hari Paskah, waktu saya umur 7 tahun, saya menghafal ayat ini. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan saya ingat, saudara, saya menghafal ayat ini dan saya percaya Yesus. Guru sekolah minggu, saudara, saya ingat ini. Saya dikasih hadiah, saudara. Hadiahnya adalah telur, saudara, ya. Setengah. Ya, kalau zaman sekarang mungkin telurnya satu, zaman dulu setengah, saudara, ya. Mungkin telurnya mahal atau bagaimana, itu guru sekolah minggu pelit banget, ya. Tetapi saya masih ingat. Yang penting ayatnya itu loh, ya. Itu saya ingat, kalau saya percaya Yesus, kalau saya mati saya akan bangkit dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kita bersyukur vaksin sekarang sudah ditemukan. Walaupun juga ada yang takut, saudara, wah ini pasti konspirasi, ya. Saya jangan-jangan dicap nanti, ya. Sudah nama saya, ya, identitas saya dicap. Nanti saya dikontrol kemana-mana. Ya saudara, semua orang identitasnya juga sudah diketahui oleh negara, saudara, ya. Ya, kita percaya saja sama negara. Ya, negara, pemerintah akan melindungi kita, menjaga kita. Itu tujuan mengapa pemerintahan ada, yaitu untuk mensejahterakan kita. Ya, nggak mungkin pemerintah akan mencelakakan kita. Ya, Bapak Presiden juga sudah divaksin, jadi saudara jangan takut divaksin. Ya, kecuali ada banyak penyakit-penyakit yang sudah dalam tubuh saudara, mungkin saudara dilarang untuk divaksin.
Tadi saya melihat gambar orang divaksin malah bengkak-bengkak, saudara. Ya, jadi kalau saudara tidak yakin sehat, ya saudara mungkin tidak divaksin, ya. Nanti saudara juga akan mati juga, ya. Jadi divaksin, yang tidak divaksin juga suatu saat akan mati. Jadi kalau waktunya meninggal, apapun sebabnya, saudara, ya. Ya, tapi maksudnya vaksinasi itu kan sebuah ide yang bagus, ya. Saya sudah divaksin berapa kali, saudara, ya. Dan saya tidak takut untuk divaksin. Haleluya. Saudara, kita harus bersyukur karena Tuhan menjawab doa kita. Vaksin itu harusnya bisa bekerja efektif 10 tahun, tapi ini 1 tahun 2 tahun, baru 1 tahun 2 tahun, wah sudah mulai diterapkan, ya. Kita berdoa itu manjur, ya. Ya, kita bersyukur Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai ahli farmasi untuk melayani umatnya, ya. Kita harus hormat dan respek kepada mereka yang kerja siang malam untuk menyelamatkan umat Tuhan, yaitu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita bisa menyaksikan, saudara, di dalam Alkitab kita ada nubuatan bagaimana Yesus juga suatu hari ketika dia disalibkan di Golgota. Saya akan lihat ayatnya dalam Mazmur 22, saudara. Saya akan baca begini firman Tuhan. Yesus juga berseru-seru, inilah nubuatan tentang Yesus. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mazmur 22 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan membaca demikian untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, inilah nubuatan tentang penyaliban Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah yang menjadi manusia, anak domba Allah yang menjadi korban bagi manusia. Dia adalah manusia sejati. Dia sama dengan kita, dan dia menderita dalam dunia ini meskipun dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, dia tidak bercacat, dia tidak bercela, dan dia menderita. Penderitaan sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa, dan sejak itu penderitaan adalah bagian hidup manusia sejak lahir sampai mati. Ibu-ibu yang melahirkan menderita, bapaknya ikut merasakan. Ya, saya punya wakil gembala, saudara, ya. Ini dia menyaksikan istrinya melahirkan, dia ikut nangis, saudara, ya, tidak tahan, ya. Dan ini adalah namanya perasaan, saudara, ya, ikut menderita karena istrinya menderita. Dan saudara, penderitaan itu banyak skopnya, banyak waktunya, ya, panjang, yaitu seumur hidup manusia. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk waktu selama dia dalam dunia ini, dia pernah ditinggalkan oleh bapaknya, dia pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, dia diolok, dihina, dicemooh, dipermalukan, dia digantung di atas kayu salib. Itu kalau bagi orang Yahudi artinya terkutuk,
Dan bagi orang Persia, hukuman digantung di atas kayu salib adalah hukuman yang paling hina. Itu bagi penjahat kelas kakap, saudara, pemberontak negara. Tetapi Yesus disalibkan, saudara. Penderitaan Yesus adalah ketika dia memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Memikul dosa seluruh dunia, memikul penderitaan umat manusia yang berdosa, yaitu neraka. Apa artinya neraka? Pisah dengan Bapa di surga, mengalami maut. Yesus, dia mengalami maut menggantikan kita. Dia menderita menggantikan kita. Dia mati di tempat kita seharusnya berada, yaitu menerima hukuman Allah sebagai orang yang berdosa, sebab upah dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal bagi yang percaya kepada Yesus. Kita yakin dalam Kristus, dosa, penderitaan sudah ditanggung olehnya di kayu salib. Yesus yang kekekalan sampai kekekalan selalu bersekutu dengan Bapanya, persekutuan yang erat. Tetapi untuk sementara waktu dia mengalami terpisah dengan Bapaknya. Dan tanda alam menyertai gempa bumi gelap gulita terjadi ketika dia berseru, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini seruan ditinggalkan oleh Bapaknya itu. Karena dia sedang memikul dosa seluruh dunia, memikul dosaku dan dosamu, dosa saudara dan dosa saya, dosa kita semua. Dan Yesus sangat mengasihi kita. Saudara, Allah tidak absen. Allah bukannya tidak hadir dalam penderitaan umat manusia. Yesus hadir. Dia mau bersama-sama dengan kita yang menderita. Di hari Natal kita ingat namanya Immanuel. Dia menyertai kita apapun keadaan kita. Hai hamba-hamba Tuhan, hai anak-anak Tuhan, hai umat Tuhan, apapun keadaanmu, Tuhan menyertaimu. 2000 tahun yang lalu Yesus memikul segala dosa, penderitaan dan sakit penyakitmu. Percaya kepada Tuhan, bahkan kelemahanmu juga ditanggungnya, cacat celamu juga disucikannya, dan hatimu orang yang percaya oleh darah Yesus disucikan. Saudaraku yang kasih Tuhan, penyakit apapun yang engkau alami hari-hari ini, penyakit mental, penyakit rohani, penyakit fisik, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Ketika saudara percaya, saudara disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dia akan menyembuhkan fisik kita, jiwa kita, tubuh kita. Bahkan kalau kita mati, kita akan menjadi sempurna. Kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Saudara, inilah pesan Paskah pada tahun ini, yaitu Yesus menanggung penderitaan dan kelemahan kita. Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Walaupun dunia kelihatan suram, dunia kelihatan menegangkan, keadaan begitu carut marut, tergoncang, ekonomi tidak menentu, saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Pandang Dia Jehovah sama Jehovah Jireh. Di atas gunung Tuhan yang kudus, Dia menyediakan apa yang kau perlukan. Dia mau berdoa, Tuhan akan menjawab. Lamentation, ketika saudara mengalami penderitaan, kesengsaraan, saudara mengalami pergumulan yang hebat, mengalami namanya apa saudara? Keadaan diperbudak seperti bangsa Israel 400 tahun dijajah, dihina, direndahkan, menjadi budak di Mesir. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, cry out. Mereka kompak berdoa kepada Tuhan, cry out, sa'ah dalam bahasa Ibrani. Dan Tuhan turun dari sorga. Tuhan mengirimkan penyelamat, Tuhan mengirimkan Musa, dan Tuhan menyelamatkan, menyeberangkan mereka lewat laut Tabarau, laut Kolsom, dan masuk ke tanah perjanjian menjadi umat yang kudus, imamat yang rajani, milik Tuhan.
Saudaraku yang kasih Tuhan, demikian juga dengan kita yang percaya Yesus. Kita akan masuk, kita akan melewati masa pandemi ini dengan selamat. Kita akan selamat, kita akan masuk ke tanah perjanjian. Yang percaya Yesus akan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yang percaya Yesus, saudara, akan menerima hidup dan hidup yang sejati. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada tugas bagi kita yang masih hidup hari-hari ini. Kita sudah menerima hidup kekal dalam Tuhan. Tugasnya adalah untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Inilah tugas kita. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, karya Allah yang besar. Penciptaan, pemeliharaan Allah, penebusan, karya Allah melalui mukjizat-mukjizat, pertolongan-pertolongan yang ajaib yang saudara dan saya alami. Dan yang penting untuk saudara saksikan adalah saudara sudah hidup baru. Saudara sudah pindah dari gelap ke dalam terang. Dan saudara harus memberitakan terang itu kepada dunia. Jangan menjadi pesimis, jangan menjadi malu, jangan menjadi takut, jangan menjadi bimbang, jangan menjadi lemas, jangan menjadi loyo. Bersemangat oleh Roh Kudus. Roh kebangkitan adalah Roh Kudus yang akan menyucikan saudara. Kalau saudara hidup kudus, saudara berbahagia. Kalau saudara hidup kudus, saudara diberkati. Percaya Tuhan Yesus. Selamat hari Paskah. Yesus sudah menanggung penderitaan saya dan saudara. Yesus sudah memikul kelemahan dan penyakit kita. Percaya Tuhan Yesus, hidup saudara sungguh diberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, di tempat di mana saudara berada, kita akan berdoa. Bapa yang penuh rahmat, penuh kasih dan belas kasihan, umat-Mu dalam segala pergumulan, kiranya Tuhan memberi pertolongan dari surga. Tangan-Mu tidak kurang panjang, telinga-Mu tidak kurang tajam. Kalau ada dosa, ampunilah Tuhan. Sucikan oleh darah-Mu, dan biarlah umat-Mu diselamatkan dan boleh mendapat pertolongan pada saat ini juga. Ketika firman Tuhan diberitakan, mereka percaya dan menerima mukjizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan tercurah atas umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.